Diksus Trik TPK garis miring 2022 garis miring PT demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, pengadilan tindak pidana korupsi siap dimulai. Yang mulia majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara Tipikor nomor 5 garis miring PID SUS TPK garis miring 2022 garis miring PT pada hari ini 20 November 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Kepada petugas, tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Siap. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudari Rahma dan Putri didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Tapi tidak. Benarkah saudara penasihat hukum? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Serahkan kepada jaksa penuntut umum. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Ya. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Terlebih dahulu, perkenalkan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2022 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Rahma dan Putri pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahan rahmat-Nya. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Rahma dan Putri. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan tegak hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1950 Pasal 65 ayat 1 KUHP subsidi ayat pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan pada saat itu tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbukit. Saya butuh waktu untuk menyampaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa sesuai dengan dakwaan penasihat sebelumnya. Telah dibacakan dasar yang berbeda. Bahwa apa yang dibacakan adalah eksepsi terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara di negara untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Kawadan Geraha. Saudara terdakwa, penuntut hukum dan penuntut umum, demikian putusan sela dari Majelis Hakim sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan pemitra. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap, ya. Silakan bacakan tuntutannya. Pertama, menyatakan terdakwa Rahma dan Putri bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap Rahma dan Putri dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan hutan. Ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi air terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Rahma dan Putri membayar uang pengganti sebesar 5.988 juta yang dibebankan secara tanggung menteng oleh terdakwa dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Kawadan Geraha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya jumlahnya adalah 5.988 juta rupiah. Apabila uang titipan 5.988 juta rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Siap. Kepada saksi pertama, Saudari Melok Anggraini, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudari sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Kemudian siap mengikuti persidangan hari ini.
Benar Anda bernama Mailat Anggreni, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Ya, benar yang mulia. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap, ya. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang benarnya. tidak lain dari yang benar. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kedua, Anda telah berjanji. Jadi kami memohon pemberian keterangan Anda harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sebesar 2 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadi yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, yang mulia, pada saksi jelaskan Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang surat perjanjian kerjasama antara PT Survei Indonesia dan PT Tawadana tentang audit pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia Tuan. Kepada saksi kedua, Syarifatul Saudi, silakan memasuki ruang sidang. Siap. Apakah saudari sihat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sangat mulia dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, karena saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudari akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudari saksi siap? Saya siap. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami memohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan yang palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 2 juta atas kasus narkoba. Ada hubungan apa saudari dengan terdakwa? Kami hanya sebagai teman biasa yang mulia. Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawadagraha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti palsu. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia Ketua. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Divya Ramadhani. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang memuliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang bermulia. Dengan data kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kriminal dan dakwaan atau tidak melepaskan terdakwa
sebuah KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat, membebaskan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, memutuskan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang dijelaskan di sini barang bukti. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Rahma dan Putri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, dibebaskan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Jumat, tanggal 20 November 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Padang berakhir dengan hasil terdakwa Rahma dan Putri dijatuhkan hukuman 10 tahun hukuman penjara. Penuntut umum dan penuntut hukum cukup. Cukup yang mulia. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan persidangan. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Dan untuk para hadirin dapat meninggalkan ruangan persidangan.